Halo manusia halu yang suka ngeyel bisa dapetin artis idola, gimana kabarnya hari ini? Aman? Aman dong. Kembali lagi sama saya Slamet. Kali ini saya mau merangkum film The Call tahun 2020 yang dibintangi oleh Jun Jong Soo yang merupakan salah satu pacar saya dan Mbak Park Shin Hye. Di film ini kita akan melihat betapa bengis dan kejamnya pacar saya yang bisa merubah masa depan. Ya, nggak usah banyak janji manis di awal kayak mulut pejabat, jadi carilah tempat yang nyaman, siapkan cemilanmu, dan inilah The Call. Berlatar pada tahun 2019, kisah diawali dengan Soo-yeon yang diantar paman Sung-ho, panggil saja si paman. Mereka berdua sedang menuju rumah lamanya Soo-yeon. Setibanya di rumah, Soo-yeon menyadari jika HP-nya hilang dan terjatuh entah di mana. Saat sedang mencari di dalam rumah tersebut, Soo-yeon menemukan telepon tua yang masih berfungsi. Soo-yeon pun mencoba untuk menelepon HP-nya dengan telepon rumah itu. Tak disangka, diangkatlah HP-nya oleh wanita yang mengatakan jika HP Soo-yeon terjatuh di kereta dan tiba-tiba sesi telepon itu diputus oleh si wanita. Dengan kemajuan peradaban internet, Soo-yeon mencari di mana HP-nya berada dengan situs website yang tentunya bukan situs judi online atau yang biasa dikenal dengan Candy Crush. Saat sedang membuka situs tersebut, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Setelah diangkatnya telepon tersebut, bukannya dari wanita si penemu HP, melainkan wanita misterius yang tiba-tiba mengeluh karena dia dikurung di rumah oleh ibunya. Soo-yeon pun merasa bahwa telepon tersebut adalah salah sambung dan tiba-tiba sesi telepon itu terputus. Adegan beralih ke rumah sakit. Ternyata ibu Soo-yeon didiagnosis mengidap tumor otak dan harus segera dioperasi. Dengan keterbatasan alat yang ada, si dokter pun mengatakan jika ibu Soo-yeon mau dioperasi harus dibawa ke rumah sakit besar dan tentu biayanya sangat mahal. Saat Soo-yeon berbicara dengan ibunya, dengan santainya si ibu malah merendahkan Soo-yeon jika dia apa mungkin bisa membayar operasi itu yang sangat mahal jika kamu hanya pelayan di swalayan. Bukannya berharap sembuh, si ibu malah meminta dia dikubur di samping ayah Soo-yeon. Mendengar hal itu, Soo-yeon marah ke si ibu dan bilang, apakah pantas si ibu dikubur di samping ayah? Dan Soo-yeon pun pergi begitu saja dan pulang menuju rumah. Entah kenapa Soo-yeon berbicara seperti itu. Mungkin nih ya, si ibu melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian ayahnya. Setibanya di rumah, telepon itu berbunyi lagi. Diangkatlah HP tersebut oleh Soo-yeon. Ternyata dari si wanita misterius lagi. Dia mengatakan jika dia meminta tolong kepada Sun-hye. Entah Sun-hye ini siapa. Si wanita misterius ini memberi alamat rumahnya kepada Soo-yeon. Dan tiba-tiba telepon itu mati. Setelah telepon tadi, Soo-yeon pun tertidur dan tiba-tiba dengan keadaan setengah sadar, Soo-yeon mencoba untuk mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari foto keluarganya yang terjatuh dari dinding. Saat ingin memasang foto itu lagi, tiba-tiba paku yang digunakan Soo-yeon tembus keluar dinding dan entah pergi kemana. Penasaran dengan apa yang terjadi, Soo-yeon pun mencoba memasukkan paku lagi dan masih menembus lagi. Seketika jiwa kepo Soo-yeon pun meronta-ronta. Dia berusaha menjebol dinding tersebut dan tiba-tiba ya, ternyata ada ruangan di balik dinding tersebut. Masuklah Soo-yeon ke ruangan itu dan dia menemukan kardus yang berisi barang-barang jadul. Saat Soo-yeon membaca buku jadul yang ada di kardus, terjatuhlah sebuah foto dari buku itu. Keesokan harinya, Soo-yeon menanyakan foto itu kepada si paman dan ternyata orang di foto itu bernama Young-suk. 누군지 아세요? 영숙이. 용숙이요? Si paman pun bercerita jika ibu Young-suk adalah seorang dukun yang tentunya bukan dukun cabul. Setelah mendapat jawaban dari si paman, Soo-yeon berjalan pulang dan menemukan toko Sun-hye. Disinilah kita tahu, ternyata Sun-hye yang dibilang wanita misterius saat telepon adalah sebuah toko yang pemiliknya bernama Sun-hye.
Setibanya di rumah, Suyeon mendapatkan telepon dari wanita misterius lagi. Dan ya, si wanita misterius itu masih meminta tolong kepada Suyeon. Kali ini dia akan dibakar sama ibunya. Entah apa yang terjadi sama si wanita misterius ini, tapi itu sangatlah brutal. Saat ibu si wanita misterius mau membakar putrinya, tiba-tiba kembali ke Suyeon. Dia menemukan asap dari ruangan yang dijebolnya kemarin. Masih dengan jiwa kepo yang sangat brutal dari Suyeon, dia menemukan bahwa ya, ruangan itu seketika muncul api yang entah dari mana dan sungguhlah aneh, tapi nyata. Keesokan harinya, Suyeon mendapatkan telepon lagi, dan pasti kalian semua sudahlah tahu siapa yang menelepon, dan tentu itu bukan rentenir pinjol. Kali ini, si wanita misterius tidak lagi meminta tolong, dan dia bilang, ada 100? Dalam telepon itu, Suyeon menanyakan si wanita misterius, dan terungkaplah si wanita misterius itu adalah Yongsuk, wanita yang ada di foto kemarin, dan buku itu milik dia juga. 1999년. Suyeon pun sadar bahwa alamat yang diberikan Yongsuk pada telepon yang lalu adalah rumah yang sama dengan rumah Suyeon. Suyeon merasa jika dia dan Yongsuk berada di rumah yang sama, tetapi Yongsuk dengan dia berada di tahun yang berbeda. 지금 저 보고 있나요? Suyeon berada di tahun 2019, sedangkan Yongsuk di tahun 1999. Untuk mencoba memastikan apakah ini benar adanya, Suyeon memberitahu Yongsuk bahwa akan ada pesawat jatuh di tahun 1999 nanti malam. 오늘 밤 김포공항에서 착륙사고가 발생할 거예요. Adegan beralih ke Yongsuk dan ibunya yang seorang dukun. Kita panggil si dukun aja ya, biar gampang. Si dukun menyuruh Yongsuk makan, dan kalian tahu apa yang diberikan si dukun untuk makan? 오영숙. Ya, itu daun yang sering digunakan si dukun untuk ritual. Saat sedang makan malam tersebut, tiba-tiba TV Yongsuk memberitakan bahwa ada pesawat jatuh, dan ya, itu tepat sekali seperti yang dibicarakan Suyeon tadi siang. Setelah melihat berita itu, Yongsuk menelepon Suyeon lagi dan menanyakan kenapa dia bisa tahu tragedi pesawat itu. Seperti yang kita tahu, Suyeon berada pada tahun yang lebih modern dibandingkan Yongsuk, dan Suyeon bisa mengakses apa saja yang dia mau. Telepon berlanjut dengan pembahasan hobi Yongsuk yang suka salah satu penyanyi di sana. Hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat dan mungkin bisa dibilang sekarang menjadi teman, walaupun itu hanya virtual. 목소리는 맞는 것 같긴 한데. Yongsuk curhat kepada Suyeon bahwa si dukun bilang jika nasib Yongsuk sangatlah buruk dan nasib Yongsuk sangatlah brutal dan mengerikan. 우리 엄마는 내 팔자가 아주 더럽다고 했어. Yongsuk pun curhat jika si dukun bukanlah ibu kandungnya dan ibu kandungnya sudah lama meninggal. 그 여자 우리 엄마 아니야. 진짜 엄마는 죽었어. Tidak hanya Yongsuk, Suyeon pun curhat jika ayahnya sudah meninggal saat dia masih kecil, dan penyebab ayahnya meninggal adalah kebakaran rumah yang diakibatkan ibunya lupa mematikan kompor gas. 집에 불이 났었어. 엄마가 가스불 끄는 걸 깜빡했거든. Di sini kita jadi tahu mengapa Suyeon merasa marah saat ibunya ingin dimakamkan di samping ayahnya. Adegan beralih ke tahun 1999. Kita melihat Suyeon kecil bersama keluarganya yang baru tiba untuk melihat rumah yang ingin dibeli ayahnya. 2층까지 다 해가지고 한 100평 정도 된다는 거죠? 그러지? Tak disangka, si dukun berada di rumah itu juga. Singkat cerita, Yongsuk muncul dari kamarnya dan bertemu dengan Suyeon kecil dan keluarga. 아빠, 저 언니 무서워. 서연. 내 이름이 사연이라고? Setelah Yongsuk mengetahui jika bocil itu adalah Suyeon, teleponlah dia kepada Suyeon dan Suyeon pun bisa mendengar lagi suara ayahnya yang sudah lama meninggal itu. Sulit dimengerti, tapi memang dunia Suyeon dan Yongsuk saling terhubung satu sama lain antara masa lalu dan masa depan. Dengan kejeniusan Yongsuk yang gak seberapa itu, dia mempunyai ide untuk menyelamatkan ayah Suyeon dari kebakaran rumah seperti yang diceritakan Suyeon kemarin. 너희 아빠를 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? Untuk melancarkan aksinya, kaburlah Yongsuk dari rumah dan dia naik bis, yang entah dia bisa dapat uang dari mana, hanyalah Pak Sutradara yang tahu. Adegan beralih ke Suyeon kecil dan keluarga. Disinilah kita bisa tahu kompor gas penyebab kebakaran itu terjadi.
Saat si ibu mau keluar rumah, dia tidak sadar jika lupa mematikan kompor itu dan pergi begitu saja. Singkat cerita, saat Suyun kecil sedang asik bermain, tiba-tiba ya, muncullah Yongsuk dari luar yang berusaha mematikan kompor itu dan keajaiban pun terjadi. Kehidupan Suyun tiba-tiba berubah, dan Suyun merasa kaget bahwa ayahnya hidup kembali dan ibunya sehat walafiat. 뭘 그렇게 멍하니 보고 서 있어? 눈이 땡글땡글 심술 맞은 게 꼭 너처럼 생겼. Sungguh di luar nalar, tapi itu benar-benar terjadi pada Suyun. 고마워 정말로. 고마워 영수가. Beberapa hari kemudian, Yongsuk mencoba menelepon Suyun lagi, dan ternyata Suyun merasa dia sibuk dengan keluarganya saat ini. 미안한데 조금만 이따 전화 줄 수 있어? 내가 지금 뭐 하고 있어서. Kehidupan Yongsuk dan Seon berbeda 180 derajat, yang dimana Suyun memiliki keluarga yang harmonis dan Yongsuk ya mengenaskan lah. Keesokan harinya, Yongsuk menelepon Suyun lagi, tetapi tidak ada balasan dan itu membuat dia ngambek. Ternyata telepon Suyun ditinggal di rumah, dan setelah diangkatnya telepon itu, bukannya marah atau apa, Yongsuk malah tertawa gembilang. 아 뭐야 깜짝 놀랐잖아. 넌 또 너 화난 줄 알고. Singkat cerita, Yongsuk ketahuan si dukun jika dia bertelepon dengan Suyun, sehingga saat si dukun sedang menghukum Yongsuk, tiba-tiba keesokan harinya, masih dengan jiwa kepo yang sangat brutal dari Suyun, dia mencari informasi Yongsuk di internet dan menemukan bahwa dia menemukan berita tentang si dukun yang membunuh anak tirinya, yang berarti adalah Yongsuk. Merasa Suyun berhutang budi pada Yongsuk, Suyun pun memberitahu bahwa Yongsuk mungkin akan dibunuh si dukun malam ini. Adegan beralih ke si dukun. Saat si dukun ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba ya, ternyata Yongsuk tidak ada di kasurnya. Ternyata menurut ramalan si dukun, jika Yongsuk hidup, maka akan ada beberapa orang yang meninggal akibatnya. Dan itulah alasan si dukun ingin membunuh Yongsuk. Mendengar hal itu, bukannya marah atau setidaknya ngambek, Yongsuk malah tertawa dan tiba-tiba di saat inilah kita melihat sifat asli Yongsuk yang sangat brutal dan sadis. Setelah melancarkan aksinya, Yongsuk menelepon Suyun dan dia tidak mengaku bahwa dia sudah membunuh si dukun. 잘 해결됐어. 엄마랑 오해가 좀 있었네. Merasa hidupnya sudah bebas dan tidak dikurung lagi, Yongsuk bisa sepuasnya keluar rumah dan menikmati hidupnya yang baru. Kali ini, Yongsuk sudah tidak memakan sesajen lagi, dan entah bagaimana rasanya sesajen itu hanya Yongsuk yang tahu. Keesokan harinya, si paman sedang membagikan stroberinya ke Suyun, dan tiba-tiba ternyata si paman saat muda berteman dengan Yongsuk dan mau membagikan stroberinya juga. Saat si paman muda berada di dalam rumah Yongsuk dan ingin menaruh stroberinya di kulkas, tiba-tiba dia menemukan kresek yang baunya menyengat. Ternyata si paman juga sangat kepo, dan isinya adegan beralih ke Suyun yang sedang makan stroberi, dan tidak sengaja air stroberi itu terkena bajunya. Setelah itu, Suyun mendapatkan telepon lagi dari Yongsuk, dan tiba-tiba dimatikan lagi oleh Yongsuk. Keanehan pun terjadi. Noda stroberi Suyun tiba-tiba menghilang. Ada yang tidak beres, turunlah dia ke ruang makan. Dia menyadari sudah tidak ada si paman di sana, dan saat menanyakan keberadaan si paman kepada ayahnya, ternyata si ayah tidak kenal siapa si paman. 딸기? 뭔 소리를 하는 거야 지금? Masih dengan jiwa kepo dari Suyun untuk bahan gibah besok, pergilah dia menuju kebun si paman, dan ternyata kebun itu sudah rusak dan seperti lama tidak diurus. Si
Singkat cerita, Suyeon menuju kantor polisi dan menanyakan apakah polisi tahu keberadaan si paman. Dan jawaban si polisi membuat Suyeon kaget bahwa si paman ternyata sudah lama meninggal. Loh. 그 한참 전에 죽은 사람을 왜 찾아요? Ternyata si paman dibunuh oleh Yoon-suk. 맞네, 오영수. 사건 피해자 박성호. Adegan beralih ke Yoon-suk yang sedang ditemui oleh polisi. Si polisi menanyakan keberadaan si paman dan Yoon-suk mengaku bahwa dia tidak kenal si paman. 그 옆에 딸기 농장 아세요? Dengan insting tajam seorang polisi, si polisi mengetahui jika Yoon-suk bohong dan si polisi tahu ada stroberi di rumah Yoon-suk. 저 딸기 아니에요? 어제 박성호 씨가 사람들한테 나눠주고 다닌 것 같던데. Seperti yang kita tahu, si paman adalah pemilik kebun stroberi. Dengan alibi yang lain, Yoon-suk mengatakan jika mungkin stroberi itu diterima oleh ibunya. Padahal ibunya sudah meninggal akibat dia sendiri. 우리 엄마 받았나 보다. 어머니랑 잠시 얘기 좀 할 수 있을까요? 좀 멀리 가셔서요. Polisi pun pergi setelah tidak mendapatkan bukti apa-apa. Adegan beralih ke Suyeon yang berada di toko Sunhae dan dia menanyakan tentang Yoon-suk kepada Sunhae. Sunhae ternyata mengenal Yoon-suk dan mengira jika Yoon-suk adalah orang yang baik. Singkat cerita, Suyeon mendapatkan telepon dari Yoon-suk dan dia menanyakan kepada Yoon-suk, apakah kamu yang membunuh si paman dan si dukun? 너희 엄마랑 성우 아저씨 너가 죽였냐고. Yoon-suk pun tak mengira jika Suyeon bisa tahu perbuatannya. Ternyata Suyeon tahu hal itu dari internet lagi, dan dari berita itu, Yoon-suk dihukum seumur hidup atas perbuatannya tersebut. 연쇄살인마 오영숙 무기징역 선고. Mendengar bahwa dia akan dihukum seumur hidup, Yoon-suk malah menyuruh Suyeon mencari tahu apa bukti yang membuat dia bisa dihukum tersebut. Dia mengingatkan kepada Suyeon jika Yoon-suk lah yang membuat ayahnya tetap hidup agar mau mencarikan yang dia minta. Mendengar hal itu, dimatikanlah telepon itu sama Suyeon. Tidak menyerah begitu saja, Yoon-suk menelepon lagi kepada Suyeon. Yoon-suk ngomel kenapa teleponnya dimatikan dan masih mengungkit kejadian ayah Suyeon. 지 아빠 살려준 은혜를 모르고 이 씨발년이 좀 사람 도와달라는데 개 같은 년이. Pada akhirnya, Suyeon pun mematikan teleponnya lagi. 여보세요? 씨발. Adegan beralih ke polisi yang sedang mencetak catatan Yoon-suk. Diketahuilah jika Yoon-suk memiliki gangguan kepribadian yang salah satunya adalah kepribadian antisosial. Di sisi yang lain, Yoon-suk masih mencoba menelepon Suyeon dan tiba-tiba Suyeon kecil dan si ayah datang ke rumahnya. Si ayah menanyakan di mana keberadaan si dukun yang sebelumnya sudah berjanji akan menemuinya tetapi si dukun tidak datang. Yoon-suk berbohong kepada si ayah dan berkata jika si dukun sedang tidur dan menyuruh si ayah untuk masuk ke rumah. 엄마! 지금 잠깐 잠드신 것 같아요. 들어와 계세요. Adegan beralih ke Suyeon dan si ayah yang sedang berada di mobil. Di sisi yang lain, si ayah sudah berada di dalam rumah Yoon-suk dan entah apa yang ingin dilakukan Yoon-suk kepada si ayah. Kembali ke Suyeon yang ternyata sedang diajari menyetir mobil oleh si ayah. Ternyata Yoon-suk berniat untuk membunuh si ayah dan tiba-tiba ya, si ayah tiba-tiba menghilang. Dengan rasa tidak bersalah, Yoon-suk menanyakan kepada Suyeon kecil kenapa dia tidak mengangkat teleponnya. 그러길래 전화를 왜 안 받아? 지금 집이 이게 뭐야 집이? Singkat cerita, Suyeon berlari pulang menuju rumahnya dan menemukan rumahnya yang berantakan tidak seperti sebelumnya. Dia juga menemukan lantai yang bertuliskan, "Suyeon, jawab teleponku," dan tiba-tiba telepon berbunyi. Suyeon menanyakan kepada Yoon-suk apa yang Yoon-suk lakukan kepada ayahnya. Dengan santainya, Yoon-suk menjawab jika jangan sembarangan mematikan teleponnya dan ternyata si ayah sudah meninggal di tangannya. 야, 이 씨발! Selain membunuh si ayah, Yoon-suk ternyata 나랑 같이. ya, dia menyandra Suyeon kecil dan meminta Suyeon besar yang diberikan waktu 1 jam untuk menemukan bagaimana si polisi bisa menangkap Yoon-suk. Memanfaatkan teknologi lagi, Suyeon mencari berita kecelakaan lain di tahun 1999. Tanpa rasa bersalah, Yoon-suk malah seenaknya menaiki mobil si ayah. Kembali ke Suyeon, ternyata berita yang ditemukan adalah ledakan gas rumah kaca yang menewaskan beberapa orang. Di sisi yang lain, Yoon-suk menemukan rokok si ayah dan dicobalah sama dia.
Masih menggunakan HP canggihnya, Suyeon menemukan di mana barang bukti Yoon-suk ditemukan, yaitu di toko Rongsok. Singkat cerita, Suyeon memberitahu Yoon-suk melalui telepon di mana barang buktinya berada yang berupa pisau tersebut. Dari pisau yang ada sidik jari dan darah para korban itulah yang membuat Yoon-suk dihukum penjara seumur hidup. Untuk menjebak Yoon-suk ke tragedi ledakan gas rumah kaca, Suyeon berbohong kepada Yoon-suk bahwa pisau dia berada di sana dan dibawa oleh seseorang. Tanpa curiga sedikit pun, pergilah Yoon-suk ke tempat ledakan gas rumah kaca. Setibanya di sana, Yoon-suk dengan santainya menikmati udut sambil menunggu si penumpu pisau tiba. Udah asem kali ya congornya. Saat asik udut itulah terdengar suara dari luar dan Yoon-suk mencoba untuk melihat itu. Setelah didatanginya dan tiba-tiba saat Yoon-suk mencoba kembali ke rumah kaca dan inilah yang terjadi. Kembali ke Suyeon, dikira Yoon-suk bakal telepon lagi dan ternyata itu hanya suara alarm sahurnya saja. Sahur! Tangi bangsat! Tangi! Cok! Merasa jika misi Suyeon berhasil dan ternyata ya, untungnya itu bukan Yoon-suk, melainkan si Suyeon kecil yang meneleponnya. Entah siapa bikingan si psikopat satu ini, Yoon-suk ternyata masih hidup dan tidak menjadi korban dari ledakan tadi. Untuk balas dendam karena ditipu oleh Suyeon, Yoon-suk menyiram air panas ke Suyeon kecil dan inilah yang terjadi. Yoon-suk juga mengungkapkan fakta bahwa bukan si ibu penyebab meninggalnya si ayah, melainkan Suyeon sendirilah penyebabnya. Singkat cerita, Suyeon tiba-tiba datang ke kantor polisi dan mencari catatan kriminal si Yoon-suk. Adegan beralih ke si pria tua penemu pisau Yoon-suk dan tiba-tiba Yoon-suk sudah ada di sana dan mengambil pisau itu. 이런 사소한 건으로 사람 인생이 바뀐다니까. Si ibu ternyata berada di kantor polisi dan melaporkan bahwa Suyeon kecil hilang yang setahu dia Suyeon kecil mau menuju rumah Yoon-suk bersama si ayah. Kembali ke Suyeon, buku yang awalnya adalah catatan kriminal Yoon-suk tiba-tiba berubah menjadi catatan hilangnya Suyeon kecil. Saat hendak pulang itulah si ibu dihampiri si polisi dan si polisi menanyakan apakah alamat rumah Yoon-suk sama dengan yang ada di buku catatan dia. Beralih ke Yoon-suk, dibakarlah pisau itu untuk menghilangkan barang bukti sehingga ya, rumah tadi tiba-tiba menjadi bagus lagi dan tiba-tiba banyak kulkas di sana. Di sini saya jadi berpikir, Yoon-suk sudah meleburkan barang buktinya sehingga Yoon-suk tidak jadi dihukum seumur hidup dan Yoon-suk kemungkinan masih hidup di tahunnya Suyeon dan untuk kulkas yang banyak itu mungkin itu buat menyimpan semua korban-korban Yoon-suk. Saat Suyeon ingin kabur dari rumah itu, dia menemukan suatu barang. Adegan beralih ke Yoon-suk yang sedang dihampiri si polisi dan si ibu. Di lain sisi, Suyeon sedang membaca buku catatan polisi dan kembali menuju rumah yang hendak mencari telepon tua itu. Sekedar mengingatkan, rumah Yoon-suk dan Suyeon itu sama ya guys. Kembali ke cerita, dikarenakan Yoon-suk sudah membuang barang bukti itu, ternyata dia masih hidup sampai di zaman Suyeon dan sepertinya sedang menelepon Yoon-suk muda. Di lain sisi, Yoon-suk muda sedang diwawancarai si polisi yang menanyakan keberadaan Suyeon kecil dan si ibu menyadari ada barang Suyeon di situ. Kembali ke Suyeon yang sedang mencari telepon tua dan si ibu sedang menelusuri rumah Yoon-suk. Saat Suyeon mencoba mencari ke ruang bawah tanah, dia merasakan ada yang aneh dan saat ini si ibu belum tahu jika si ayah sudah tiada dan sebelum si ibu pulang bersama si polisi, dia meminjam telepon yang bermaksud untuk menelepon si ayah dan ternyata tersambung ke Suyeon. 엄마? 엄마 당장 그 집에서 나와. Saat Suyeon menyuruh si ibu untuk cepat kabur dari sana dan tiba-tiba 그 집에서
여보세요? Ya, Yunsuk menyadari keberadaan Suyeon dan langsung menikam dia. Dikarenakan kebusukan Yunsuk mulai ketahuan si ibu dan si polisi sehingga 전화기 주세요. kembali ke Suyeon yang sadar jika Yunsuk masih hidup di zaman dia. Untuk memperebutkan telepon dan tidak seperti wanita konvensional lainnya, mereka berdua menolak untuk jambak-jambakan rambut sehingga telepon itu berhasil didapatkan Suyeon dan dia berusaha buat kabur dari Yunsuk. Di lain sisi, Yunsuk berusaha membunuh si ibu. Dengan keyakinan penuh untuk bisa selamat, si ibu berhasil kabur dari Yunsuk walaupun itu hanya ngumpet di kamar sambil nonton anime. Loh. Suyeon mendapatkan telepon dari si ibu yang meminta tolong dan menyuruh si ibu untuk mengambil senjata agar bisa melawan Yunsuk. Betapa jeniusnya Yunsuk yang menjadikan Suyeon kecil umpan agar si ibu keluar dari kamar sehingga si ibu pun berhasil bertahan dan mencoba membela diri dari Yunsuk. Kembali ke Suyeon yang masih berusaha berbicara pada si ibu dan dia mendapatkan hal aneh lagi. Yunsuk berhasil membunuh si ibu dan di saat bersamaan, Yunsuk sudah berhasil masuk ke kamar Suyeon yang hendak membunuhnya dan tiba-tiba si ibu ternyata masih hidup dan kembali menyerang Yunsuk sehingga mereka berdua jatuh dari lantai 2 dan meninggal bersama. Dikarenakan Yunsuk muda sudah dibunuh si ibu, yang berarti di zaman Suyeon sekarang Yunsuk sudah tiada dan terselamatkanlah Suyeon dari Yunsuk. Adegan beralih ke Suyeon yang hendak mengunjungi si ibu ke rumah sakit dan ternyata kasur si ibu sudah digunakan orang lain. Masih bingung dengan apa yang terjadi, Suyeon mencoba bertanya ke kantor polisi yang mereka juga tidak tahu keberadaan si ibu. Seketika, Suyeon mendatangi makam si ayah yang mungkin si ibu dikubur di sampingnya dan ternyata hanya ada makam si ayah di sana. Di saat dia sedih dan merasa jika sekarang menjadi yatim piatu dan tiba-tiba 전화 안 받아. ya, si ibu muncul entah dari mana dia. Dikira bakal happy ending karena sudah muncul kredit film, ternyata Pak Sutradara belum puas memberi kejutan kepada kita dan tiba-tiba 영숙이니? 알아봤어? 곧 너희 집으로 경찰과 서연 엄마가 찾아갈 거야. 뭐? 지금 온 것 같아. ya, ternyata yang menelepon Yunsuk di adegan akhir tadi adalah dirinya sendiri di masa depan dan memberitahunya jika si ibu dan si polisi sudah tiba di rumahnya. Masih dengan ketidakpuasan Pak Sutradara dan tiba-tiba ya, ternyata Yunsuk masih hidup dan si ibu tiba-tiba menghilang. Puaslah sudah Pak Sutradara, tetapi Pak kameramen belum sehingga entah bagaimana kelanjutan nasib Suyeon dan Yunsuk, hanyalah Pak Sutradara yang tahu. Dengan ending yang membagongkan dan menggantung seperti ini, mungkin Pak Sutradara bermaksud agar penonton menebak sendiri bagaimana maksud dari ending film ini. Di sini saya mempunyai beberapa teori yang sudah saya sampaikan beberapa tadinya. Contoh teori ngasal aja ini, seperti Yunsuk ternyata masih hidup sampai di zamannya Suyeon yang dikarenakan menghilangkan barang bukti pisau yang menjadikannya tidak dihukum penjara seumur hidup. Lanjut, di adegan setelah jatuhnya si ibu dan Yunsuk kan ternyata Yunsuk masih hidup tuh dan mungkin langsung membunuh si ibu yang mengakibatkan si ibu tiba-tiba hilang di adegan saat hendak pulang bersama Suyeon dari makam si ayah. Yang dikarenakan Yunsuk berhasil membunuh si ibu dan dia masih tetap hidup, muncullah adegan si Suyeon disekap di ending itu yang mungkin ya berhubungan dengan Suyeon kecil yang masih berada di rumah itu dan dia disekap sampai Suyeon dewasa seperti di ending. Melalui banyak hal yang dilakukan Yunsuk, saya juga teringat ucapan si dukun yang hendak membunuh Yunsuk. Si dukun berkata jika Yunsuk hidup dan tidak dibunuh, maka akan ada banyak orang yang meninggal akibatnya. Dan ya, ternyata bener dong si dukun, Yunsuk membunuh banyak orang tuh.
Kalau teori kalian tentang film ini gimana guys? Bagi di komentar ya, saya baca kok santai, terus saya hapus. Saya Selamat mewakili tim YouFilm yang hanya terdiri dari saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan meminta maaf jika ada salah kata. Nantikan review alur film selanjutnya di YouFilm. Izin pamit undur diri dulu ya, mau beli cilok.